Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dengan NIM 02121047. Saya akan menjelaskan tugas perbandingan hukum negara-negara ASEAN dengan judul membangun pembentukan hukum yang partisipatif, perspektif, peran publik dalam proses legislasi di Indonesia dan di Vietnam. Keterlibatan publik dalam proses legislasi merupakan aspek yang penting dalam membangun sistem hukum yang legitimate dan efektif. Partisipasi publik memungkinkan pemerintah untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan warga negara terhadap peraturan undang-undang yang ada atau peraturan undang-undang yang ada. Meskipun sama-sama menganut sistem hukum civil law, praktik keterlibatan publik dalam proses legislasi di Indonesia dan di Vietnam memiliki perbedaan yang sangat menarik untuk dikaji. Di Indonesia, sudah atau telah mengembangkan mekanisme konsultasi publik dan uji publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara di Vietnam lebih berfokus pada peran Majelis Rakyat Nasional dalam upaya menyuarakan kepentingan masyarakat. Meskipun telah ada upaya untuk melibatkan publik, masih terdapat tantangan dan kendala dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Indonesia dan di Vietnam. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mekanisme partisipasi publik serta mencari solusi yang terbaik untuk mengatasinya. Orisinalitas dalam penelitian ini yaitu partisipasi publik dalam proses pembentukan KUHP nasional untuk mewujudkan negara kesejahteraan sebagai hukum yang responsif, karya Sherin Lawrence dan Tasya Anisha. Penelitian ini membahas terkait partisipasi masyarakat sebagai bentuk hukum yang responsif dalam pembentukan undang-undang dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan KUHP nasional untuk mewujudkan negara kesejahteraan sebagai hukum yang responsif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu apakah model dan praktik keterlibatan publik dalam proses legislasi di Indonesia dan di Vietnam. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi publik dalam pembentukan hukum di kedua negara tersebut, yaitu negara Indonesia dan di Vietnam. Metode dalam penelitian ini adalah hukum komparatif atau comparative legal research, di mana sebuah pendekatan dalam penelitian hukum yang membandingkan berbagai sistem hukum yang berbeda untuk memahami perbedaan, persamaan, dan dinamika antara mereka. Metode ini melibatkan perbandingan aspek hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, prinsip-prinsip hukum, prosedur hukum, dan struktur hukum dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Indonesia memakai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian yang di Vietnam yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang Promulgasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2015, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang ketentuan rinci beberapa pasal dan tindakan pelaksanaan Undang-Undang Prosedur Konsultasi Publik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer di Indonesia yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan perancangan undang-undang. Yang keempat yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang di Vietnam yang nomor 3 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2020 tentang evaluasi dampak peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 55 Tahun 2019 tentang panduan konsultasi publik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum sekunder yang pertama, Jimli Asidiki, Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi, Jurnal Legislasi Indonesia, volume 13, nomor 2 tahun 2016. Kemudian Rahayu Pramestianingsih dengan judul Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, volume 12, nomor 2 tahun 2015. Kemudian yang ketiga, Taufikur Rahman Syakuri dengan judul Pelibatan Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Studi Kasus di Indonesia, Jurnal Konstitusi, volume 15, nomor 3, 2018. Kemudian yang keempat yaitu Sadli Isra dengan judul Peran Masyarakat Sipil dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Jentera,
volume 10 nomor 1 2016. Kemudian yang kelima yaitu Trihayati dengan judul Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jurnal Residing volume 8 nomor 3 tahun 2019. Kajian teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hukum partisipatif adalah suatu pendekatan dalam pembentukan hukum yang melibatkan partisipasi publik secara aktif. Teori ini menekankan kepentingan melibatkan masyarakat dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi mereka tercermin dalam peraturan-peraturan yang dibuat. Yang kedua yaitu proses legislasi, di mana serangkaian langkah yang diambil untuk menciptakan dan mengadopsi undang-undang ini melibatkan tahapan perumusan, pembahasan, dan penentuan undang-undang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil. Yang ketiga yaitu peran publik, di mana peran ini merujuk pada partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan individu memiliki potensi untuk memberikan masukan, memberikan tanggapan terhadap rancangan undang-undang, dan berpartisipasi dalam konsultasi publik. Hasil dari penelitian yang pertama yaitu model keterlibatan publik dalam proses legislasi di Indonesia dan di Vietnam. Di Indonesia terdapat mekanisme dengar pendapat publik atau public hearing dalam pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Namun partisipasi publik masih terbatas dan cenderung hanya formalitas. Kemudian yang di Vietnam menggunakan model konsultasi publik yang lebih sistematis. Terdapat proses konsultasi publik yang dimulai sejak tahapan perancangan undang-undang hingga pembahasan di Majelis Rakyat Nasional. Praktik keterlibatan publik di Indonesia dan di Vietnam sebagai berikut ini. Di Indonesia, praktik keterlibatan publik dalam proses legislasi masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya akses informasi, waktu konsultasi yang terbatas, dan dominasi kelompok kepentingan tertentu. Kemudian di Vietnam, praktik konsultasi publik di Vietnam relatif lebih terbuka dan partisipatif. Masyarakat dapat memberikan masukan melalui berbagai saluran, termasuk di situs web pemerintahan, media massa, dan pertemuan langsung dengan pemerintah. Hasil penelitian 2 yaitu faktor-faktor yang mendukung partisipasi publik di Indonesia dan di Vietnam sebagai berikut ini. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur proses konsultasi publik dalam pembentuk undang-undang, mekanisme dengar pendapat yang disediakan oleh DPR, dan peran organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan keterlibatan publik. Kemudian yang di Vietnam yaitu komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas dalam proses pembentukan undang-undang, ketersediaan berbagai saluran konsultasi publik termasuk situs web pemerintahan dan pertemuan langsung, dan budaya partisipasi masyarakat yang sudah berkembang di Vietnam. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi publik di Indonesia dan di Vietnam. Di Indonesia, keterbatasan akses dan waktu konsultasi yang terbatas, dominasi kepentingan politik dan kelompok tertentu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya keterlibatan dalam proses legislasi. Kemudian yang di Vietnam yaitu kendala budaya dan sosial, seperti kepercayaan masyarakat yang masih terbatas terhadap pemerintahan, kemudian kapasitas pemerintah yang terbatas dalam mengelola dan menangani atau menanggapi masukan publik secara efektif, kemudian kurangnya perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang pertama yaitu secara umum, Vietnam memiliki model praktik keterlibatan publik yang lebih maju dan sistematis dibandingkan dengan Indonesia dalam proses legislasi. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan demi mencapai proses legislasi yang lebih partisipatif dan demokratis. Kesimpulan 2 yaitu secara umum Vietnam memiliki lebih banyak faktor pendukung partisipasi publik dalam pembentukan hukum seperti komitmen pemerintah, ketersediaan saluran konsultasi, dan budaya partisipasi yang lebih berkembang. Secara di Indonesia, partisipasi publik masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses informasi, dominasi keterlibatan politik atau kepentingan politik, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan partisipasi publik di kedua negara. Diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas pemerintah, dan edukasi kepada masyarakat. Saran dari rumusan pertama yaitu memperkuat kerangka hukum yang mengatur mekanisme keterlibatan publik dalam proses legislasi, termasuk memperluas hak masyarakat untuk mengakses informasi dan partisipasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah, khususnya DPR, dalam mengelola dan menanggapi masukan publik secara efektif.
Yang ketiga yaitu memperluas jangkauan dan kualitas konsultasi publik tidak hanya sebagai formalitas tetapi benar-benar menyerap aspirasi masyarakat. Yang keempat yaitu melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya keterlibatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian saran untuk rumusan masalah yang kedua yaitu mempertahankan dan memperkuat komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian memperluas jangkauan dan kualitas saluran konsultasi publik, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengelola dan menanggapi masukan publik secara efektif, serta memberikan umpan balik yang transparan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.